I guess it's gonna be a serious talk between us. Yes, in Indonesian. Hey, it's Evie from Architect, and if you're wondering, yeah, it's my new sweater, fresh off the needles, free-handed it. I love it. Of course, it's unweaved too. You heard me right, we're gonna talk about yarns in Indonesian. It's not like I want to be exclusive, like, oh, this is just for Indonesians, you're all not invited. Nothing like that, okay? It's because I've seen a lot of existing YouTube videos who explain thoroughly about this kind of yarn, even more thorough and complete than what I'm gonna talk about to you guys today. But I've never seen that kind of video in Indonesian. Well, of course, I've seen fellow Indonesians making about milk cottons and everything. It's not really accessible here in Indo, but I would love to talk more about them. I want to talk about their texture, how they feel on our skin, what's the purpose of this kind of yarns, and etc. Also, don't worry if you want to stick around, because I am a CapCut Pro user now, okay? So at least I hope they'll help me translate to the Indonesian, Abby. Selamat siang. Ya, jadi teman-teman, kita bakal ngebahas benang-benang luxurious yang aku punya di bag ini. Tujuan aku membuat video ini, perlu diingat, bukan untuk menginfluence teman-teman untuk lebih konsumtif lagi atau beli benang-benang mahal terus ya, bukan sama sekali, karena kembali lagi aku sendiri juga tidak menggunakan benang-benang ini sehari-hari. Tapi misalnya kalau amin kita semua punya rezeki, kita mau keluar negeri, atau ada teman kita ya yang punya rezeki terus open just tip gitu ya, kita jadi nggak bingung-bingung kita tuh pengennya benang seperti apa, bahannya seperti apa, bukan sekedar kayak oh cantik nih terus ambil, tapi kita bingung itu sebenarnya tuh benang buat apa, kita nggak tahu ya. Jangan seperti itu. Aku harap videonya sih nggak terlalu lama ya, because I tend to over explain. Langsung ke benang yang pertama, yaitu Merino wool. Woohoo, tuh aduh bouncy banget ya, ini aslinya besar banget loh teman-teman, tuh semuka aku. Warnanya juga cantik banget, pelanginya memelintir satu sama lain. Ini aku dapetnya dari Apricot Yarn, salah satu brand lokal juga yang aku suka, tapi sayangnya, sedihnya udah discontinued, udah nggak berjualan lagi tokonya ya, padahal aku seneng banget. Waktu itu aku dapet ini di diskon sih, harga diskon pas mereka udah mau tutup. Harga normalnya itu bisa 500.000 ke atas. Waktu itu aku dapet kayak 300 atau 400 gitu. Nah, Merino ini salah satu jenis wool yang aku suka banget karena kebouncyan dan kelembutannya. Jadi fun banget. Aku tuh selalu ngebayangin kalau aku knit raglan top gitu ya. Seperti ini kan knit juga nih, cuma top aja. Terus ada garis-garisnya gitu misalnya. Yang di sini pakai cotton, nah di bawahnya pakai si Merino ini. Jadi fun banget kalau pakai ini untuk nambah-nambahin tekstur. Menurut aku tuh tekstur memberikan keistimewaan ya untuk project-project kita. Kenapa jadi ekstra spesial juga? Karena benang ini sendiri bikinnya udah susah, udah mahal ya. Ini tuh handspun ya teman-teman, jadi dibikinnya tuh dipilin menggunakan tangan. Sekarang sih udah ada ya mesin yang bisa kita roll pakai kaki gitu. Nanti dia roll sendiri, tapi tetap fibersnya itu harus kita tarik sehingga terbentuklah benang-benang itu. Barulah mesinnya membantu kita memutar atau memilin benang-benangnya sehingga jadi nyatu. Jadi kayak gini. Prosesnya itu cukup panjang ya. Setauku tuh step 1 ada shearing, dimana mereka pastinya diambil dulu bulu-bulu merinonya ini, terus ada grading, dipilih-pilih dulu, baru di cleaning, dibersihkan. Udah dibersihin juga kita tetap harus carding satu-satu ya. Carding itu tuh kayak memberikan friction kepada benang-benang merino itu pakai alat yang fotonya akan aku taruh mungkin di sini atau di sini. Setelah di carding mereka udah even, mereka udah halus banget, baru deh bisa dijadiin benang seperti ini, bisa dipilin. Ada beberapa umsku di Instagram itu jualan benang-benang seperti ini, akan aku cantumkan di sini nama-namanya. Aku suka banget ngelihat kreasi-kreasi mereka karena selalu spesial ya, mereka bisa bikin itu tuh berjam-jam. Makanya harganya juga mahal banget. Kadang-kadang mereka bisa jual per 30 gram doang atau bahkan per belasan gram doang.
Kalau mereka nggak punya mesin penggulungnya itu, ya udah mereka gulung sendiri pakai spinner yang bentuknya kayak gasing itu. Jadi ya ini effort banget bikinnya, dan tentunya bisa membuat produk-produk kita jadi makin spesial. I love you. Untuk bahannya sih kita nggak terlalu butuh ya kehangatannya, cuma aku beli ini karena aku yakin banget potensinya itu banyak, bisa dijadikan untuk banyak project. So that's it for Merino. Nextnya kita bakal bahas alpaca. Ini dari brand Isager. Isager ini sendiri kalau nggak salah dibikinnya di Peru deh, ya. Tuh, made in Peru. Tipis banget ya, ini kawan-kawan, aku juga jarang banget pakai ini. Kalau teman-teman suka needles yang kecil atau hook yang kecil, ini bisa banget dipakai untuk bikin filet crochet. Ya sekarang kan lagi viral banget tuh filet crochet. Tapi untuk orang-orang yang jarang pakai fiber setipis ini, biasanya untuk campurannya aja. Jadi misalnya teman-teman pakai benang katun biasa, terus di strand lah sama ini, disebelahin gitu. Terus ya udah ngerajut seperti biasa pakai 2 ply. Kenapa? Karena tuh kalau teman-teman bisa lihat ya, ada tekstur yang istimewa yang bisa elevate baju-baju kita atau project-project kita. Sebenarnya benang ini nggak terlalu aku rekomendasikan untuk barang-barang non-wearable ya, karena satu, dia mahal banget. Maksudnya kalau dibandingin sama benang-benang yang ada di Shopee gitu, ngapain banget kita pakai benang kayak gini untuk amigurumi, menurut aku sih, menurut aku. Pertanyaannya, kenapa nggak kita pakai aja acrylic atau funnel wall? Funnel wall tuh yang kayak akrilik yang juga berbulu-bulu seperti ini. Bisa dicampur juga ya, sturdy juga. Kenapa kita nggak pakai yang murah-murah itu aja? Karena kembali lagi, ini natural fiber. Natural fiber itu secara umum lebih breathable. Jadi saat teman-teman pakai, kulit teman-teman tuh tetap bisa bernafas gitu, tetap bisa merasakan udara dari pori-porinya itu. Kalau nih aku pakai acrylic yang seperti ini, itu tuh pengep banget sebenarnya kalau dipakai di depan, karena dia bahan sintetis yang tidak breathable. Ini 100% alpaka, 50 meter. Mungkin aku akan pakai suatu saat untuk campuran shawl mungkin, atau aku lagi pengen banget bikin, pas itu namanya aku lupa terus, pokoknya yang buat diikat di neck gitu. Selanjutnya aku punya Lana Grossa Natural Alpaca Lungo. 89% alpaca dan 11% polyamide. Ya, jadi ini nggak sepenuhnya natural fiber, dia ada campuran sintetisnya yaitu polyamida. Aku suka nih yang campur-campuran kayak gini, tapi tentunya preferably natural fibernya yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa pabrik-pabrik suka mencampur komponen yang berbeda seperti itu ke dalam satu benang? Jawabannya adalah karena properti yang bagus dari alpaka dan properties yang bagus dari polyamida itu bisa didapatkan jadinya di satu benang ini dengan biaya produksi yang lebih murah. Aslinya tuh kayak warna curry gitu loh, bagus banget deh. Aku tuh ngebayangin kalau kita bikin earmuffs, ya nggak butuh sih sebenarnya di Jakarta Raya ini, ngapain kita pakai earmuffsan segala. Tapi bayangin deh kalau misalnya kita pergi ke Japan, aduh kayak apa ya, hangat, breathable, dan halus banget. Kalian bakal bisa deh merasakan bedanya benang bulu-bulu seperti ini kalau dibikin sama bahan sintetis sama bahan yang natural. Aku sebenarnya punya banyak banget ide untuk benang cantik ini, tapi masih sayang-sayang pakainya. So, aku udah ngomong banyak banget by the way, maaf ya. Ito Yarn, ini dari Jepang, aku juga dibeliin waktu itu. Kalau nggak dibeliin aku nggak mampu guys, mahal ini. Ini sebenarnya beda-beda ya bertiga tuh. Walaupun mereka di cone dan terlihat seperti benang yang sama, tapi secara gram aja mereka beda. Kalau yang ini namanya Urugami, dibuat dari 72% wool dan paper, 28% paper. Aku nggak tahu gimana cara produksinya, gimana cara bikinnya, tapi benar-benar dari kertas sama wool terus dicampur jadilah benang ini. Halus banget bahannya dan tipis ya, cantik banget juga. Yang aku suka dari Ito Yarn itu warna mereka stand out banget seperti Noro Yarn. Ini namanya Tetsu, dibuat dari silk sama stainless steel. Bayangin nggak lo, kayak stainless steel tuh besi ya, dicampurin, tiba-tiba kepikiran aja, oh gue campur kali ya sama silk ya, jadilah benang ini. Dan aku yakin bisa jadi campuran yang sempurna. Let's say benang yang kayak gini aja deh ya, sekalian aku bahas deh si Lana Grossa ini juga. Dibuat dari cotton sama alpaca yang dicampur. Tuh. Bayangin deh kalau benang yang bouncy dan shiny ini dicampur sama benang silk. Bayangkan dulu, aslinya tuh tipis
tipis banget tuh teman-teman, lihatnya udah kayak benang buat menjahit, tipis banget. Tapi karena dia shiny, kalau dilihat dari jauh tuh kelihatan tekstur silknya. Jadi ya. Nah yang ini juga istimewa banget ya. Ini terbuat dari 72% linen, 18% cotton, dan 10% silk. Namanya Asa. Nggak tahu kenapa, linen itu benang yang bagus, bahan yang bagus banget. Cuma kalau aku lihat bahannya itu tuh mirip goni menurut aku. Mungkin karena efek warnanya juga kali ya. Tapi kalau aku ngebayangin dia udah jadi rajutan, itu pasti kelihatan mahal banget, dan drape-nya tuh beda sama drape katun misalnya. Dia tuh sedikit kaku tapi drapey, if you know what I mean. These three, they're so special to me. Selanjutnya aku punya Malabrigo yarns. Kalau teman-teman suka ngecek-ngecek website luar negeri, ini sering banget, salah satu yang paling sering aku denger dan suka aku lihat umsku ngepost di Instagram mereka. Kalau yang ini kelihatan ya, shiny itu propertiesnya silk biasanya. 70% baby alpaca sama 30% silk. Karena mayoritasnya itu terbuat dari silk, jadi propertiesnya dari jauh tuh lebih kelihatan silknya sih. Karena dicampur sama alpaca, tuh jadinya kelihatan kan ada bulu-bulunya gitu, ada tekstur-tekstur hewaninya gitu. Tipis ya, tapi aku rasa aku nggak akan mencampur ini sama apa-apa sih. Kayaknya aku akan bikin bandana yang segitiga gitu, tapi ada eyeletsnya, knit. Nah itu bakal cantik banget, bakal drapey banget. Sama aku juga punya ini. Ini namanya cadmium warnanya. Baby merino wool 100%. By the way, baby merino wool sama merino wool itu ya bedanya, kalau baby itu biasanya lebih halus lagi sih. Ya, bedanya di situ doang. Cuma kalau soal harga kayaknya biasanya mereka cukup standar-standar aja sih, dan tergantung merek juga. Yang pernah aku dengar kekurangan dari Malabrigo ini, dan sebenarnya banyak sih merek-merek lain yang juga kayak gitu. Tapi khususnya Malabrigo ini sering dibilang kalau pertama kali atau kedua kali cuci, bleednya itu cukup parah gitu. Walaupun nggak akan mengubah warna benangnya sih, cuma memang harus hati-hati. Kalau teman-teman mau campur benang ini sama benang putih, misalnya jangan sampai benang putihnya jadi warnanya kayak mereka juga dong ya. Kalau mau antisipasi mungkin dicuci dulu hanknya, terus dikeringkan, baru dipakai, atau ya udah nggak usah dicampur. Solusi. Okay, that's on Malabrigo. Dan ini benang yang aku beli di Jepang, KFS. Aku pertama bingung nih, ini KFS atau opal ya, karena di belakangnya tulisan opal. Lucu ya, kayak karakter Upin Ipin gitu. Saat itu aku beli pas aku belum punya banyak benang sock weight yarn ya, ini tipis banget. Tapi aku pengen challenge diriku sendiri. Aku pengen coba bikin kaos kaki pakai needles yang kecil ya. Pokoknya sekarang aku lagi pengen banyak-banyak latihan knitting deh, karena aku ngerasa aduh kok gue bisanya segini-gini aja gitu. Jadi aku pengen banget latihan bikin socks misalnya, dan aku rasa satu gulung ini cukup deh untuk bikin 2 pasang socks. Tuh, bahkan ada contohnya di sini. Ini bahannya itu bahasa Jepang ya, tapi tadi udah aku translate, tulisannya itu 75% wool sama 25% nilon. Walaupun aku rasa dia lebih kasar sih daripada yang kayak Malabrigo gini. Ya tentu saja karena Malabrigo ini 100% baby merino, sementara yang ini campuran. Dan dia nggak spesify sih wool apa, tapi biasanya kalau nggak dispesify ya berarti dari sheep wool gitu. Warnanya cantik banget, apalagi yang ini menurut aku. Jadi keduanya tuh aku banget ya menurut aku nih. Kalau aku jadi benang ya mereka berdua ini. Kalau aku menjelma jadi benang ya buar. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 4 benang masih ada 5 benang di sini. Di sini aku punya Lamana. Loh, mana? Nah, ini tuh terbuat dari wool sama dari silk ya, bahan-bahan yang surgawi juga. Halus banget ya, bisa dibedain deh kalau memang 100% natural fiber itu yang mana. Ini halus banget ya, kawan-kawan. Kalau dibandingin ini jauh lebih halus. Gak tau kelihatan sama kamera atau enggak ya. Kalau dilihat dari jauh tuh ada
kayak sinaran-sinarannya gitu, sinaran. Itu cuma 50 gram, jadi aku rasa juga aku pengen bikin ini jadi bandana atau kayak little shawl gitu yang bisa diikat di leher. Ini Lamana. Terus kita punya yang made in Italy, ini Lana Grossa lagi. Bahannya itu alpaka sama silk. Ya tuh, aslinya hijaunya lebih dangdut ya, by the way. Ini bagus banget untuk campuran sebenarnya. Agak mirip-mirip mohair, tapi mohair itu biasa kalau dipegang lebih keset gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi bahannya mohair itu biasa lebih keset. Kalau ini tuh nggak usah ditanya deh. Kenapa aku memilih untuk campur? Karena dia terlalu cantik untuk sendirian. Aduh, gimana ya menjelaskannya, tapi kayak ada bahan-bahan yang menurut aku akan sangat mengelevate satu sama lain. By the way, dia namanya Cetasuri. Love it, love it. Ini juga dari Lana Grossa lagi. Warnanya lucu banget, mirip-mirip sama yang pink tadi ya. Mirip-mirip, cuma yang ini lebih soft. Baby alpaca 57%, 33% katun, dan 10% virgin merino wool. Lebih kelihatan property katunnya sih. Biasanya kalau ada katunnya, dia tuh jadi nggak terlalu bouncy. Which is fine ya, karena kan tergantung project. Kalau pengen yang bouncy ya yang ini, kalau pengen yang lebih sturdy ya yang ini gitu. Nah, nextnya kita punya Holzgarn. Ini dua-duanya kelihatannya mirip ya, tapi sebenarnya berbeda. Yang ini namanya tights, komponennya itu ada 70% wool dan 30% silk. Lucunya ini tuh kasar menurutku ya, dibandingin sama ini juga lebih kasaran yang ini. Tapi jangan khawatir, walaupun aku bilang kasar bukan berarti dia nggak breathable ya. Dia tetap nyaman di kulit sebenarnya, cuma teksturnya aja yang membedakan gitu. Jadi preferensi ya. Ini tulisannya sih 55% wool dan 45% bomb wool. Di wool juga 55% plus 45% katun. Kayak ini teksturnya jauh lebih halus juga ya. Kecil banget yang ini. Ini menurutku bisa bagus banget sih untuk bikin sesuatu yang kalau teman-teman pengen teksturnya tuh tegas. Sih teman-teman pengen bikin choker. Choker itu kan lebih bagus kalau dia tuh kuat, sturdy. Walaupun dari jauh tuh kelihatan stitchesnya tuh define gitu, kelihatan banget. Cocok banget karena bahannya sturdy dan lebih kaku. Sementara kalau yang katun ini aku rasa bagus deh buat barang-barang yang drapey. Benang kedua terakhir yang pengen aku bahas adalah dia Carolina yang aku beli di Okadaya Japan. Harganya itu aku agak lupa sih, tapi kayaknya 100 gitu deh satu gulung ya. Cukup mahal, tapi reasonable karena ini terbuat dari wool dan tuh ada speckled cantiknya. Aku suka banget. Tapi aku rasa ini bukan handspun sih ya. Anyways, maaf ya sekarang jadi mendung banget dan udah agak sore juga. Ini juga sama, mirip-mirip sama benang yang aku bahas sebelumnya. Istilah kata, misalnya kita bikin satu produk nih ya, warna putih misalnya, tapi ada satu row aja yang pakai benang ini, itu jadi ekstra cantik, jadi sangat memorable. Kayak, this could be the personality of my garments. Cantik banget. Nah, benang terakhir yang akan aku bahas hari ini adalah Red Heart Unforgettable Yarn. Sebenarnya ini pembelian yang kurang bertanggung jawab sih ya, bisa aku bilang. Harganya cukup mahal, satu gulung tuh per 100 gramnya 170.000, itu pun lagi diskon waktu itu. Mahal, iya. Cuma yang aku suka dari Red Heart Unforgettable ini, dia walaupun 100% acrylic ya, tapi bahannya itu halus. Aku tuh kurang suka rasanya pakai milk cotton. Walaupun acrylic itu sama-sama tidak terlalu nyerap keringat, tapi menurut aku masih bearable lah acrylic yang seperti ini daripada milk cotton. Milk cotton itu ya, istilah KT, kalau kita keringetan tuh kayak apa ya, aku nggak suka deh, perasaannya tuh kayak keringetnya tuh bisa mengalir di kainnya gitu. Jadinya waktu itu oke, aku emang pengen bikin sweater sih, dan aku pengen drapey. Aku nggak bisa mendapatkan drape ini tuh, kalau teman-teman lihat ya, tuh jatuh-jatuh gitu kan bahannya. Nggak bisa tuh kita dapetin di milk cotton karena dia extra stiff, extra sturdy. Nah kalau yang ini, selain karena memang benangnya itu lebih tipis ya daripada milk cotton, dia itu memang lebih drapey dan lebih elastis gitu, lebih lemes. Dan lucunya, aku nggak tahu gimana mereka memproses benangnya, tapi agak shiny gitu. Jadi walaupun purchase-nya waktu itu cukup kurang bertanggung jawab, aku langsung beli 3 gulung sekaligus, tapi worth it melihat hasil yang dibuat.
Aku lupa banget pengen ngebahas ini. Ini tuh Tea Time XL dari Hobby Yarn. Warnanya cantik banget. Sebenarnya aku punya dua ya. Satu yang pink, satu yang abu-abu. Nanti aku sertakan aja fotonya karena dia di bawah, aku malas ngambilnya. Anyways, iya dia tuh size 4 medium. Jadi kalau biasanya aku sebutnya worsted yarn. Aku rasa tuh ya mereka tuh konsepnya kayak si handspun ini. Jadi mereka separate dulu warna-warna yang berbeda. Misalnya nih kalau di sini kan ada pink, ada kuning, ada ungu gitu ya. Pertama mereka separate, tapi setelah itu baru dipilihin bareng-bareng. 200 gram by the way. Jadi menurutku ini cukup untuk bikin satu knit top yang raglan, tapi jangan yang oversize ya, yang kayak pas badan gitu. Jadi inti dari video ini adalah benang itu mahal. Tepuk tangan semua yang setuju. Pokoknya aku harap teman-teman jadi lebih mindful lagi, jadi lebih ngerti sama bahan-bahan benang yang teman-teman beli. Jangan asal kayak, oh cantik nih, oh lumayan murah nih, yuk kita beli aja. Jangan ya teman-teman. Walaupun aku sendiri juga biasanya kayak gitu sih. Cuma ya kita belajar bersama-sama. Karena kan teman-teman udah tahu merino, alpaca, silk, cotton, mereka itu semua apa. Jadi teman-teman jadi lebih tahu, oh aku biasanya lebih suka garments yang nggak gatel sih, aku biasa lebih suka garments yang lebih breathable. Jadi sekarang teman-teman jadi lebih tahu harus milih yang mana. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah dan juga kasih tahu aku benang mana sih yang paling bikin teman-teman penasaran. Mungkin aku bisa bikin video lain tentang benang-benang yang lebih accessible di Indonesia dan benang mana yang paling aku suka. Silahkan komen di bawah apapun. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kemudian hari. Oke, sekian aja. It's Abby from Art Detect and see you.